Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi atau EPG. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang neraca bahan makanan. Pengertian dari neraca bahan makanan sendiri merupakan suatu tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan atau penyediaan pangan atau food supply dengan penggunaan pangannya atau food utilization, sehingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi pada suatu wilayah bisa negara, bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa juga di kota dalam suatu kurun waktu yang tertentu. Jadi dalam neraca bahan makanan ini disajikan rata-rata angka dari jumlah jenis bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun dalam satuannya kilogram, serta per kapita per hari dalam satuannya gram pada kurun waktu tertentu. Nah, untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi, maka angka ketersediaan pangan untuk dikonsumsi per kapita per hari ini biasanya nanti akan diterjemahkan menjadi satuan energi, protein, dan lemak per kapita per hari. Nah, kenapa kita harus menggunakan tabel neraca bahan makanan ini? Karena neraca ini yang pertama berfungsi untuk melakukan evaluasi pengadaan dan penggunaan pangan. Bagaimanakah pengadaannya dan apakah penggunaannya sudah maksimal? Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang produksi, pengadaan, serta semua perubahan yang terjadi di setiap harinya dan akan diakumulasi menjadi setiap tahun. Yang ketiga adalah untuk alat perencanaan di bidang produksi atau pengadaan pangan dan gizi. Jadi untuk memproduksi per tahun, untuk pengadaan per tahun, di perencanaannya, di dinasnya, mungkin di provinsinya, atau mungkin di kementeriannya selalu ada analisis dulu. Nah, analisisnya ini biasanya sebelum merencanakan produksi dan pengadaan pangan, biasanya mereka menganalisis dari tabel NBM ini. Yang keempat adalah untuk merumuskan kebijakan pangan dan gizi. Jadi kebijakan di bidang pangan dan gizi ini biasanya berdasarkan dari tabel neraca bahan makanan yang dibuat setiap tahunnya. Nah, keuntungan pemakaian neraca bahan makanan yang pertama adalah menggambarkan imbangan antara persediaan pangan dihubungkan dengan kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Jadi dapat dibandingkan terhadap konsumsi pangan yang nyatanya dari survei konsumsi pangan. Jadi kadang survei konsumsi pangan itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan pangan, tetapi kalau menggunakan neraca bahan makanan ini maka akan terjadi imbangan antara persediaan pangan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat di suatu daerah atau wilayah. Yang kedua, bila persediaan total energi yang dibandingkan dengan perkiraan kebutuhan tidak banyak berbeda, maka diduganya dari neraca bahan makanan ini tidak terdapat masalah kekurangan gizi serius bila distribusinya ini merata. Jadi dengan mengetahui NBM ini kita bisa memprediksi bahwa suatu wilayah tersebut mengalami rawan pangan atau mengalami gizi kurang dari analisis NBM. Tentu saja dengan catatan bahwa distribusi dari setiap bahan makanan ini merata. Namun demikian, bila persediaannya jauh lebih rendah dari perkiraan kebutuhan, maka dapat menyebabkan masalah kekurangan gizi yang berat. Yang ketiga adalah secara mudah NBM ini menggambarkan perkiraan persediaan zat gizi dari berbagai kelompok jenis pangan, mulai dari energinya, lemaknya, proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya, dan bahkan mineralnya. Kemudian yang keempat adalah NBM ini sangat berarti sebagai alat komunikasi antara
para pakar, yaitu dari ahli gizi, ahli pertanian dan ekonomi, karena kita harus ada kolaborasi interprofesi dengan tenaga yang lainnya atau dengan profesi yang lainnya. Nah, untuk NBM sendiri ada elemen penyusun bahan makanannya. Jadi jenis bahan makanan yang dicantumkan dalam kolom NBM ini adalah semua jenis bahan makanan baik nabati maupun hewani yang umumnya tersedia untuk dikonsumsi di masyarakat. Bahan makanan ini akan dikelompokkan menurut jenisnya yang diikuti prosesnya dari produksi sampai dengan dapat dipasarkan atau dikonsumsi dalam bentuk belum berubah atau bentuk lain yang berbeda sama sekali setelah melalui proses pengolahan. Nah, untuk pengelompokan bahan makanannya itu ada padi-padian, makanan berpati, gula, buah, kemudian biji berminyak, sayuran, daging, telur, susu, ikan, serta kelompok minyak dan lemak. Yang pertama kita bahas adalah padi-padian. Terdiri biasanya dari gandum, padi, jagung, sorghum, serta turunan produksinya. Misalnya tepung beras, tepung jagung, tepung tapioka itu masuk kelompok padi-padian. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok makanan berpati. Kelompok ini merupakan bahan makanan yang mengandung pati yang berasal dari akar atau umbi dan lainnya ya. Yang termasuk dalam kelompok ini ada ubi kayu, ubi jalar, dan sagu serta produksi turunannya seperti misalnya gaplek, kemudian tapioka merupakan turunan dari ubi kayu. Yang ketiga adalah gula, ada jenis gula pasir maupun gula merah, baik dari hasil olahan pabrik maupun rumah tangga, yang merupakan produksi olahan dari tanaman kelapa, kemudian aren, siwalan, nipah, dan tebu. Yang selanjutnya adalah buah atau biji berminyak, yaitu kelompok bahan makanan yang mengandung minyak yang berasal dari buah dan biji-bijian. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah kacang hijau, kelapa, kemudian kacang tanah, kacang kedelai, kacang mete, kemiri, pala, wijen, dan sebagainya. Nah, sebagian dari komoditas ini, khususnya kelapa, bisa diolah menjadi kopra yang menjadi minyak goreng. Tapi untuk minyak goreng ini nanti masuk ke kelompok minyak dan lemak. Kemudian buah-buahan yang biasanya dikonsumsi dan dikonsumsi dengan tanpa dimasak dan produksinya tahunan. Kemudian ada sayuran, merupakan sumber vitamin dan mineral dan berupa daun, bunga, buah, batang, dan umbi bentuknya. Berumur biasanya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya adalah cari jenis daging. Jadi daging dari hewan yang biasanya disembelih dan dibunuh dan langsung dimakan oleh manusia. Kemudian ada telur, ini dari telur unggas, bisa dari ayam buras, ayam ras, telur itik, dan telur unggas lainnya. Kemudian susu. Susu ini berasal dari cairan yang diperoleh dari ternak perah sehat. Kemudian ada ikan. Jadi ikan ini ada ikan air tawar dan ikan air laut. Yang air tawar biasanya dari waduk, sungai, dan rawa. Kemudian ada ikan yang air laut, ada banyak jenisnya. Kemudian minyak dan lemak, ini kelompok bahan makanan yang berasal dari nabati seperti minyak kelapa, minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak kacang kedelai, minyak jagung, serta yang berasal dari hewani yaitu minyak ikan. Sedangkan lemak yang biasanya berasal dari hewani seperti lemak sapi, lemak kerbau, lemak kambing, dan juga lemak babi. Selanjutnya untuk elemen penyusunan bahan makanan yang kedua adalah produksi. Jadi produksi adalah jumlah keseluruhan hasil masing-masing bahan makanan yang dihasilkan dari sektor pertanian, yaitu dari tanaman pangan, mungkin perkebunan, perikanan, dan peternakan,
baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Produksi sendiri dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu masukan atau input dan keluaran atau output. Masukan atau input adalah produksi yang masih dalam bentuk aslinya. Jadi dalam bentuk asli maupun dari bentuk olahan yang akan mengalami proses pengolahan yang lebih lanjut. Jadi masih ada pengolahan lebih lanjutnya lagi. Kemudian yang kalau keluaran atau output adalah produksi dari hasil keseluruhan atau sebagian hasil turunan yang diperoleh dari hasil kegiatan produksi yang belum mengalami perubahan. Jadi kalau tadi masukan tuh masih setengah jadi, nah yang output keluaran itu benar-benar produk yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga adalah stok dan perubahan stok, merupakan perubahan jumlah bahan makanan yang berada di lumbung atau di gudang yang dikuasai oleh pemerintah. Yang cara menghitungnya adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Nah, stoknya ini hasilnya bisa negatif dan bisa juga positif. Jadi kalau misalnya stoknya ini negatif, berarti ada penurunan stok akibat pelepasan stok ke pasar. Dengan demikian, komoditas yang beredar di pasar ini di pasar untuk dikonsumsi bertambah jumlahnya. Kalau dia positif, berarti ada peningkatan stok di gudang yang berasal dari komoditas yang beredar di pasar. Dengan demikian, maka komoditas yang beredar di pasar menjadi menurun jumlahnya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah impor atau masuk. Jadi impor merupakan sejumlah bahan makanan yang didatangkan dari wilayah tertentu, baik yang berasal dari daerah lain atau berasal dari luar negeri. Bahan makanan termasuk bahan makanan yang belum diolah maupun yang sudah mengalami pengolahan. Jadi pengertian impor di sini adalah bisa dari luar negeri kalau dia bentuknya NBM untuk satu negara, tapi kalau untuk wilayah bisa jadi dikatakan impor karena dia berasal dari wilayah lainnya. Kemudian penyediaan sebelum ekspor merupakan sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi atau keluaran setelah dikurangi perubahan stok ditambah dengan impor. Yang keenam adalah ekspor atau keluar kabupaten. Jadi sejumlah bahan makanan yang keluar dari wilayah, baik yang dikirim ke luar negeri maupun ke wilayah lain. Kemudian ada pemakaian. Jadi pemakaian ini merupakan sejumlah bahan makanan yang digunakan di daerah tersebut dan dialokasikan untuk pakan ternak, mungkin bisa juga untuk bibit atau benih, kemudian diolah untuk industri makanan dan juga bisa juga untuk industri non makanan yang tercecer dan yang tersedia untuk dimakan. Jadi untuk ternak ini bisa dari ternak besar, ternak kecil, unggas maupun ikan. Kemudian ada makanan yang diolah yang diproses di industri maupun yang tidak diolah. Kemudian pengertian makanan yang tercecer adalah makanan yang mungkin hilang atau rusak sehingga tidak dapat dimakan manusia. Kemudian yang tersedia untuk dikonsumsi adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk pada tingkat pedagang pengecer dan pada tingkat rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk di wilayah tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu. Baik dalam bentuknya bisa jadi natural maupun dalam bentuk unsur gizinya seperti energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, untuk syarat penyusunan dari neraca bahan makanan ini ada 4, yaitu yang pertama jenis bahan makanan. Jenis bahan makanannya ini harus yang lazim atau umum dikonsumsi oleh suatu negara atau daerah tersebut. Dan produksinya ini tersedia secara kontinu dan resmi. Namun bila ternyata data produksi jenis bahan makanan tidak tersedia, maka bisa didekati dengan data lain yang tersedia, misalnya data konsumsi makannya. Kemudian data penduduk
yang bersumber dari BPS yang diperoleh dari angka program penduduk berdasarkan bisa jadi sensus penduduk, kemudian survei penduduk antar sensus, dan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan atau PP4B. Data ini juga termasuk data penduduk asing yang bermukim di Indonesia minimal selama 6 bulan. Kemudian besaran angka konversi yang digunakan adalah besaran dan angka konversi yang ditetapkan oleh tim NBM nasional yang berdasarkan pada hasil kajian dan pendekatan ilmiah. Yang keempat adalah komposisi gizi dari bahan makanan yang bersumber bisa dari buku DKBM atau bisa dari publikasi sumber lain seperti dari Litbangkes, kemudian publikasi FAO. Nah, berikut merupakan contoh tabel NBM. Nah, untuk tabelnya sendiri ada yang pertama adalah jenis bahan makanan, kolom 2 dan 3 adalah produksian terdiri dari input dan output, kemudian ada yang keempat perubahan stok, kolom 5 adalah impor, kolom 6 adalah persediaan dalam negeri sebelum ekspor, kolom 7 adalah ekspor, kolom 8 adalah penyediaan dalam negeri, kolom 9 sampai dengan 14 merupakan pemakaian atau penggunaan dalam negeri, dan kolom 15 sampai 19 merupakan ketersediaan untuk konsumsi per kapita. Nah, untuk pengisian dari kolom-kolom tabel NBM ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penulisan angka ini dimulai dari kolom 2 karena kolom 1 merupakan jenis bahan makanan yang tadi sudah saya terangkan. Sampai dengan kolom 14 dan kolom 17 ini adalah dalam bilangan bulat. Sedangkan untuk kolom 15, 16, dan 18 serta 19 dalam bilangan pecahan dengan 2 desimal. Apabila data tidak tersedia, hendaknya diisi dengan notasinya strip, dan bila datanya kurang dari 500 kg, datanya diisi dengan notasi 0. Nah, untuk cara menghitung neraca bahan makanan ini dengan cara menganalisis tingkat ketersediaan dari energi, protein, lemak yang dikonsumsi oleh penduduk per kapita penduduk, kemudian jumlah vitaminnya, dan juga jumlah kalsium, fosfor, dan zat besi. Jadi fungsi dari NBM inilah untuk menghitung tingkat ketersediaan energi, protein, lemak, dan vitamin serta mineral. Jadi inti dari perhitungan dari tabel NBM itu adalah ada di kolom 17, 18, dan 19. Kemudian untuk penyediaan yang terdiri dari komponen-komponen seperti produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor ini kita bisa bentuk dalam persamaan penyediaan, di mana TS adalah 0 dikurangi delta ST ditambah M dikurangi X. Dengan delta ST merupakan stok akhir dikurangi stok awal, X merupakan ekspor, O merupakan produksi, M merupakan impor, dan TS adalah total penyediaan dalam negeri. Kemudian penggunaan untuk keperluan pakan, bibit, industri makanan, tercecer, serta bahan makanan yang tersedia pada tingkat pedagang pengecer bisa dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu TG sama dengan F ditambah S tambah 1 tambah W ditambah FD, di mana TG merupakan total penggunaan, F adalah pakan, S merupakan bibit, I industri, W merupakan tercecer, dan FD adalah ketersediaan dari bahan makanan. Nah, yang ketiga adalah menghitung ketersediaan pangan per kapita,
diperoleh ketersediaan masing-masing bahan makanan dan kandungan nilai gizinya dalam satuan kalori energi, kemudian gram protein, gram lemak, vitamin, dan mineral. Ini merupakan inti dari tadi NBM. Yang pertama adalah peramalan konsumsi menggunakan rumus dengan cara CIT plus 1 sama dengan POPT dalam kurung 1 plus RCT dikali CICAP, di mana CIT plus 1 adalah konsumsi total pangan ke 1 pada tahun, T1 dalam bentuknya ton, kemudian POPT adalah jumlah penduduk pada tahun ke T, dan RCT merupakan laju pertumbuhan penduduk, dan CICAP merupakan konsumsi jenis pangan per kapita ke 1 pada tahun T dengan satuannya ton per tahun. Yang kedua adalah peramalan produksi menggunakan rumus HIT plus 1 sama dengan HIT ditambah 1 plus RHIT, di mana HIT plus 1 merupakan produksi total pangan ke 1 pada tahun T plus 1 ton dengan satuan ton per tahun, kemudian HIT produksi total jenis pangan, dan RHIT merupakan laju pertumbuhan produksi ke I yang diestimasi dengan fungsi eksponensial.